Ada Pak Prabowo yang larang iPhone. This is not about Apple. Ini semua harus berkeadilan. Wah, ini gila. Ada update baru untuk hubungan Indonesia dengan Amerika yang kini makin panas dan renggang. Iya, keretakan hubungan Indonesia Amerika ini khususnya terjadi pada Apple dan Indonesia. Iya, karena pertanggal 25 November 2024 atau tepatnya kemarin, Indonesia melalui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang telah resmi dan tegas menolak penawaran investasi terbaru Apple yang hampir senilai 2 triliun rupiah, yaitu tepatnya 1,58 triliun rupiah. Ada Pak Prabowo yang larang impor iPhone. Jadi nasib Apple yang selama ini masih bebas menjual iPhone impor di RI ada di ujung tanduk. Tentu, penolakan Indonesia ini telah membuat geger dunia. Bayangkan saja, di saat negara lain mencari investasi, negara kita di bawah komando Presiden Prabowo malah menolak mentah-mentah investasi dari Amerika tersebut. Padaku, tindakan Indonesia mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Days after blocking sales of apples, Indonesia has now banned sales of Google. Apple has been banned in Indonesia. Why isn't Indonesia imposed by the country? ล่าสุดทางการอินโดนีเซียค่ะเขาออกมาเปิดเผยว่า Apple アップルのインドネシア公式ウェブサイトでは iPhones are now illegal in Indonesia. Luar biasa. Loh, kok luar biasa? Jelas, mutlak. Ini luar biasa. Karena jika negara kita Indonesia menerima investasi dari Apple tersebut, maka berarti negara kita telah menerima pelecehan dan perendahan besar dari perusahaan raksasa Amerika tersebut. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita Pak. Tentu, penolakan dari Memperin ini adalah di bawah komando Pak Prabowo yang sebelumnya dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah mau menjadi kacung lagi. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Luar biasa ya. Oke, buat yang belum tahu, perlu kami sampaikan alasan Memperin menolak investasi Apple yang senilai 100 juta dolar Amerika tersebut adalah karena proposal Apple dinilai belum memenuhi aspek berkeadilan. This is not about Apple. Ini semua harus berkeadilan. Semua harus berkeadilan. Adapun proposal rencana investasi Apple yang berkisar 1,58 triliun tersebut akan direalisasikan untuk membangun pabrik yang memproduksi komponen bantalan pada headphone AirPod Max. Dan selain fasilitas produksi untuk bantalan AirPod, dalam proposal tersebut Apple juga ingin membangun Product Development Center dan Professional Developer Academy. Setelah mempelajari proposal yang diusulkan oleh Apple melalui asesmen teknokratis, Kementerian Perindustrian menganggap bahwa proposal yang disampaikan oleh Apple belum memenuhi 4 aspek berkeadilan, kata Memperin Agus. Dan 4 aspek tersebut diantaranya, yang pertama adalah perbandingan investasi Apple di negara-negara ASEAN, seperti investasi raksasa asal Amerika ini di Vietnam mencapai 244 triliun dengan market share 1,5 juta unit. Wah, parah ya. Padahal market share di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam, yaitu sebesar 2,5 juta unit. Dan ditambah lagi, saat ini Apple belum investasi fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia. Kedua, perbandingan investasi merek-merek harga handphone, komputer genggam, dan tablet atau HKT lain di Indonesia. Apple jelas-jelas telah menjual produk-produknya dengan harga mahal di tanah air. Berapa sales, berapa penjualan produk HKT Apple di Indonesia? Tahun 2023 saja penjualan Apple di Indonesia hanya HKT lebih dari 30 triliun. Lebih dari 30 triliun. Lebih dari 30 triliun. Ketiga, mengenai penciptaan nilai tambah serta penerimaan negara. Ya, sebelumnya Apple dengan gegabah telah meminta untuk tidak membayar pajak selama 50 tahun kepada Indonesia. iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone. Bener-bener keterlaluan ya Apple dengan iPhone-nya. Dan keempat, penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Ya, karena Apple belum memiliki pabrik di Indonesia, maka tentu kehadiran Apple di tanah air ini sangat tidak mendukung pembukaan lapangan kerja baru.
Waduh, nampaknya Amerika dengan Apple-nya ini sangat betul-betul keterlaluan ya. Sangat memandang rendah negara kita ini. Dan dengan begitu, Memperin Agus telah menyatakan bahwa telah diputuskan nilai kewajaran untuk Apple melakukan penambahan investasi berdasarkan aspek berkeadilan tersebut. Komitmen investasi Apple ini semua harus berkeadilan. Ini yang kita upayakan. Kedepannya seperti apa untuk Apple? Dan di samping itu, Kemenperin bersikukuh agar Apple melunasi sisa komitmen investasi hingga tahun 2023 yang bukan bagian dari tawaran proposal baru. 1,7 sampai 2023. Pembahasan proposal baru berlaku untuk kewajiban Apple tahun 2024 hingga 2026 guna mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Apple memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan proposal setiap 3 tahun sebagai konsekuensi dari keputusan investasi Apple yang memilih skema inovasi untuk memperoleh sertifikat TKDN. Lanjut Agus. Wah, luar biasa ya. Saat ini pemerintah kita betul-betul berani dan tegas pada asing ya. Dan selain itu, Indonesia telah mempertegas untuk meminta dengan tegas agar Apple melakukan investasi dengan jumlah layak secepatnya di Indonesia. Iya, Kemenperin lewat Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika akan secepatnya memanggil pihak Apple untuk datang ke Indonesia dalam agenda membahas pelunasan komitmen investasi tahun 2023 dan proposal baru 2024 hingga 2026. Iya, Kemenperin telah menyarankan agar Apple lebih baik segera mendirikan fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia agar tidak perlu mengajukan lagi proposal skema investasi setiap 3 tahun. Kemenperin sudah memulai proses pembahasan revisi terhadap Permenperin nomor 29 tahun 2017 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet dengan pertimbangan bahwa landscape industri HKT sudah sangat berbeda dan untuk menegakkan asas investasi yang berkeadilan. Tutup Kemenperin. Wah, luar biasa ya. Harga diri bangsa dan negara kita saat ini, Indonesia, betul-betul sudah tidak mau lagi diinjak-injak oleh bangsa asing meskipun oleh negara adidaya sedikit pun. Ya, jadi itu info update untuk Apple versus Indonesia. Nah, bagaimana nih pendapatnya? Menurut teman-teman, teman-teman setuju nggak dengan langkah pemerintah ini? Atau jangan-jangan teman-teman punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Apple Indonesia. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.